Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Kami mau terus bersyukur sebab kami punya Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami, Allah yang memelihara kami, Allah yang memberikan kemenangan, kesembuhan, kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Syukurana bayatakarana. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selamanya kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, mari sama-sama bangkit berdiri. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, kami bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tiada habisnya dalam kehidupan kami. Setiap pujian, penyembahan, kiranya semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Pagi ini Bapa, kami minta kasih-Mu menjamah hati kami, sehingga firman yang kami dengar berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ini umat kepunyaan-Mu Bapa, berkatilah kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, senang berjumpa kembali dalam
hadiratnya. Saudara, kita langsung saja fokus kepada firman yang akan kita dengar pagi ini, ya. Ada sebuah perang yang terkenal di Jepang, namanya perang Okehazama. Saudara kalau mau cari ini, saudara bisa dapati di Google, di mana perang ini terjadi di tahun 1560. Perang ini dicatat karena ada peristiwa besar di sana. Ada seorang jenderal yang bernama Nobunaga, Jenderal Nobunaga. Pada saat itu Jepang belum menjadi satu kerajaan, tapi masih terpecah-pecah kerajaan-kerajaan kecil, sehingga ada perang saudara, di mana jenderal yang satu berperang melawan kerajaan yang lain. Dan di sebuah daerah yang bernama Okehazama, di situ ada seorang jenderal yang mempunyai 2.000 tentara, ya, tidak terlalu banyak itu pada ukurannya. Saya ada foto selfie-nya, ya. Nah, ini foto selfie-nya. Zaman dulu belum ada kamera, jadi pakai pelukis, saudara. Ini Jenderal Nobunaga. Mirip nggak mirip saya juga nggak tahu ini, ya. Dan satu hari jenderal ini mendapat berita bahwa ada seorang panglima perang dari kerajaan lainnya akan menyerbu, ya, seorang Jepang juga yang bernama Jenderal Yoshimoto. Nah, Nobunaga ini seorang ahli perang yang pintar, yang cerdik. Sebelum perang terjadi, dia mengirim pengintai untuk mengetahui kekuatan militer dari musuhnya, yaitu Yoshimoto. Dan setelah pengintai itu kembali memberi laporan, ternyata didapati bahwa musuhnya ini punya kekuatan 25.000 pasukan tentara. Artinya bahkan 10 kali lebih besar daripada pasukan yang dia punya. Dan ketika pasukan dari yang dipimpin oleh Nobunaga mengetahui hasil pengintaian ini, bahwa musuhnya punya kekuatan jauh lebih besar, Nobunaga bisa melihat pada wajah anak buahnya bahwa mereka dikuasai oleh ketakutan. Dia berpikir, kalaupun anak buahnya diajak berperang pada masa itu, dipastikan pasti kalah. Jadi dia berpikir keras apa yang dia buat, apa yang harus dia lakukan, supaya dia bisa menang perang. Nobunaga ini bukan orang percaya, namun dia mempercayai dewa-dewanya yang pada saat itu, ya, dia bukan orang Kristen. Lalu dia putuskan keesokan harinya untuk mereka pergi ke sebuah kuil di wilayah itu, mengajak orang-orang penting dari pasukannya untuk ikut ke kuil itu berdoa di sana. Lalu Nobunaga bilang begini, kita besok akan berangkat berperang. Dan dewa pasti memberikan kemenangan kepada kita, katanya gitu. Tapi dia juga bisa melihat ketika dia berpidato, bahwa orang-orangnya sebagian besar tidak percaya akan pidato yang dia buat. Karena memang sudah tahu, ya, kekuatan lawan jauh lebih besar. Lalu Nobunaga menemukan sebuah ide, dia bilang gini, supaya engkau percaya bahwa dewa akan memberikan kemenangan besok, lihat ini. Dia pegang, dia angkat sebuah koin besar atau uang logam. Nah, yang ini adalah bagian kepala dan yang ini bagian ekor. Saya akan lemparkan ke atas. Dan kalau jatuh bagian kepala menghadap ke atas, itu artinya kita diberi kemenangan. Tapi sebaliknya kalau yang menghadap ke atas adalah bagian ekor, kita pasti kalah. Kita lihat, ya, terus dia lempar itu koin ke atas. Yes. Jatuh dan diambil oleh Nobunaga, ditunjukkan kepada dia. Lihat, ini adalah bagian kepala. Dewa pasti memberikan kemenangan bagi kita. Tapi ternyata hanya sebagian orang juga yang percaya. Mereka berpikir, ya itu kebetulan lah. Belum tentu juga gitu. Dan Nobunaga ini tahu persis pikiran dari anak buahnya. Dia bilang gini, untuk memastikan, saya lempar satu kali lagi. Lalu dilempar koin itu lebih tinggi dan jatuh dan ditunjukkan bagian atasnya adalah kepala. Di saat itu anak buahnya percaya bahwa mereka besok pasti menang. Dan keesokannya kedua pasukan ini bertempur
di daerah yang bernama Oke Hazama. Oleh karena itu namanya disebut seperti itu juga. Dan sejarah mencatat Nobunaga menang dengan gilang gemilang. Luar biasa ya. Sampai satu hari Nobunaga bertemu dengan seorang sahabatnya. Dan dia bilang gini, sahabatnya bilang gini, apa sih kunci kemenanganmu? Kamu bisa mengalahkan pasukan yang 10 kali lebih besar daripada pasukanmu. Dia bilang gini, kuncinya ada pada uang logam ini. Dia bilang begitu. Lalu dia tunjukkan sama sahabatnya. Ternyata 2 sisi gambarnya kepala, saudara. Itu mau dilempar 5 kali pun, itu kepala terus, saudara. Ya, saudara, pesan yang mau disampaikan melalui kisah ini adalah, bila engkau ingin mengalami kemenangan, jangan izinkan ketakutan menguasaimu. Ketika ketakutan menguasaimu, sesungguhnya engkau sudah kalah sebelum berperang. Saudara, renungan satu pertanyaan ini baik-baik ya, tidak perlu dijawab. Siapa di sini yang tidak pernah takut dalam hidup ini? Saya pikir semua kita, tidak terkecuali saya ini berulang kali mengalami ketakutan. Ada masa-masa dalam kehidupan kita, ada berita buruk datang. Ada masalah yang kita tidak duga datang. Ada badai tiba-tiba hadir. Yang namanya badai itu selalu tiba-tiba, saudara. Nggak ada badai yang pamitan datangnya. Dan ketika itu datang, ketakutan pun bisa muncul. Saudara yang kasih Tuhan, sebetulnya apa yang dibuat oleh Nobunaga itu adalah prinsip firman Tuhan. Sekalipun Nobunaga itu bukan orang Kristen. Satu ketika kita tahu bahwa bangsa Israel dituntun Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Dan kita tahu sebelum mereka masuk, mereka mengutus 12 pengintai, betul ya? Untuk mereka ingin tahu sebetulnya, itu sebenarnya strategi perang, saudaraku. Musuh saya yang menguasai Kanaan itu siapa? Seberapa kuat, seberapa banyak tentaranya? Itu sebenarnya strategi perang. Dan ketika pasukan itu dikirim, pengintai itu dikirim, dikatakan 10 orang memberikan berita yang melemahkan, betul ya? Sebetulnya itu fakta, saudaraku. Bahwa Kanaan itu dikuasai oleh bangsa-bangsa yang kuat. Bahkan lebih kuat dari Israel. Itu fakta itu. Tapi oleh karena itu, Allah memberikan sebuah tuntunan kepada bangsa Israel sebelum bangsa Israel ini masuk ke Kanaan. Kita lihat apa kata Tuhan. Tuntunan apa yang diberikan kepada Israel. Yuk kita lihat di Ulangan pasal 20 ayat pertama. Firman Tuhan berbunyi begini. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, perhatikan, yakni tentara yang lebih banyak. Lebih banyak ini bicara kekuatan yang lebih besar. Sesuatu yang di luar kapasitas. Sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Tuhan bilang begini, janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan. Imam ini sebenarnya bicara pemimpin ya. Suami-suami Anda ini pemimpin loh dalam keluarga. Waktu pertempuran datang, engkau harus tampil ke depan. Ya, jangan istri yang tampil ke depan, saudara. Itu salah tempat ya. Ayat 3. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Perhatikan, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar. Sebetulnya 4 perkataan ini sebenarnya sama. Intinya apa? Jangan takut. Intinya cuma itu saja, saudaraku. Dan ayat 4 menyebutkan kenapa mereka tidak perlu takut. Sebab Tuhan Allahmu
Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Itulah tuntunan Tuhan kepada Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi Israel sudah dipersiapkan lebih dulu, dan Tuhan tahu benar, kalau bangsa Israel dibiarkan masuk begitu saja, mungkin baru sampai garis batas mereka akan mundur. Karena mereka melihat, ini nggak normal kita hadapi. Logisnya kita kalah, udah kita mundur aja. Kita cari tanah yang lain aja, akan begitu. Oleh karena itu Tuhan perlu memberi mereka tuntunan. Nah, pagi ini saudara, saya ingin menyampaikan dua hal saja. Dua hal yang sederhana, yang mungkin saudara juga pernah dengar sebelumnya. Karena sesungguhnya Tuhan tuh menghendaki Anda dan saya menang atas ketakutan. Amin. Coba katakan, menang atas ketakutan. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Mari kita melihat kepada satu peristiwa yang kita sering baca dalam Alkitab, yaitu ketika Yesus satu kali mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi sebuah danau. Ya, dan kita tahu beberapa murid-murid Yesus itu mantan nelayan. Dan mereka mulai membawa perahunya sampai di tengah danau. Ada satu peristiwa yang mereka tidak duga. Ya, sekali lagi, badai itu tidak pernah diduga, saudaraku. Sekonyong-konyong hadir, yaitu datanglah angin taufan yang membuat air jadi bergelora, tidak mudah dikendalikan, sampai-sampai perahu mereka mulai kebanjiran air, alias mau tenggelam, saudaraku. Dan Yesus melakukan satu mujizat yang luar biasa. Dia berkata, diam dan tenanglah. Seketika itu juga dikatakan, danau menjadi tenang dan badai pun reda. Tapi kita mau melihat apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya setelah itu. Mari kita lihat di Markus 4 ayat 40. Lalu ia ini Yesus, berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain. Perhatikan, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Perhatikan kata siapa. Ya. Kata siapa ini biasanya ditujukan kepada orang yang belum dikenal atau orang yang tidak terlalu kita kenal. Sebetulnya orang ini siapa sih? Siapa dia? Ya. Murid-murid Yesus sudah mengikut Tuhan beberapa saat. Mereka mengenal Yesus sebagai guru yang hebat. Mereka mendengar pengajarannya bagaimana firman Allah dibongkar sedemikian rupa sehingga mereka menemukan rahasia-rahasia surgawi melalui pengajaran Yesus. Mereka juga melihat bahwa Yesus adalah seorang penyembuh. Yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Mereka mengenal Yesus adalah seorang penyembuh. Tetapi mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuan atas badai. Yesus sebagai penguasa atas angin taufan. Saudara bisa menangkap satu hal yang menarik di sini. Bahwa pengenalan akan Tuhan yang dangkal, pengenalan akan Tuhan yang tidak bertumbuh, membuat seseorang mudah diserang ketakutan. Sudah tangkap sini? Dan saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Kemarin itu saya jumpa dengan seorang ibu, dia menanyakan satu hal yang sederhana. Dan dari hal yang dia tanyakan, saya tahu ibu ini nggak kenal Tuhan. Dia percaya Yesus sudah puluhan tahun, saudaraku. Puluhan tahun. Tapi dia percaya kalau orang yang sudah mati, dan orang itu mati di luar Tuhan, dia doakan, dia bisa masuk surga. Saudara, dia sedang meminta
untuk Tuhan melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Kenapa dia minta? Karena dia tidak kenal Tuhan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kata mengenal Tuhan di sini sebetulnya punya arti yang lebih dalam kalau kita selidiki dalam bahasa aslinya, ya. Kata mengenal di sini bukan saja tahu, tapi merasakan, mengerti, menyelami, dan mengalami. Itu yang dimau Tuhan terhadap Anda dan saya. Kita bisa merasakan, menyelami hasratnya, mengerti kehendaknya, dan mengalami kuasanya. Itu yang Tuhan mau. Saya mau kasih pertanyaan ya. Saudara jawab dalam hati aja. Dan melalui pertanyaan ini saudara akan tahu seberapa kenal engkau dengan Tuhanmu. Ya, coba ya. Apakah engkau tahu siapa Tuhanmu? Sampai di sini saya percaya saudara bisa jawab. Amin. Saya tambah pertanyaan kedua. Apakah engkau tahu apa yang dia bisa buat dalam hidupmu? Sampai di sini engkau bisa jawab. Amin. Nah, kita masuk pertanyaan ketiga. Ini belum tentu Anda bisa menjawabnya. Bagaimana Tuhan memandangmu? Di sini Anda mulai bingung. Saya dipandang Tuhan sebagai apa ya? Masuk pertanyaan berikutnya. Apa yang Tuhan mau dari hidupmu? Mungkin ada dari sebagian, saya tahu Pak. Tapi ada juga yang sudah berkata, iya, apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Ya, kita masuk pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang Tuhan mau untuk kau lepaskan dalam kehidupanmu? Jangan genggam, lepaskan itu. Apa yang Tuhan mau untuk kau tambahkan dalam hidupmu? Di sini semakin banyak wajah yang bingung. Ya. Apa panggilannya dalam hidupmu? Seberapa dekat dia denganmu? Saudara, pertanyaan-pertanyaan terakhir sebetulnya bisa dijawab kalau engkau mengenal dia lebih dalam. Oleh karena itu sebenarnya pengenalan akan Tuhan harusnya bertumbuh, saudara. Adalah sangat memprihatinkan ketika seseorang kenal Tuhan dia cuma di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Ya. Beberapa waktu yang lalu itu saya melayani di Surabaya, saudara. Waktu kami pulang pelayanan, ada seorang jemaat bilang begini, Pak, boleh nggak kita makan malam bersama ya? Jadi mumpung belum makan, saudaraku. Iya mau Pak, saya pikir setelah makan langsung meluncur ke Malangan begitu ya. Nah setelah kita sampai di restoran, dia pesan banyak kali, saudaraku. Ya, kita nikmati aja. Lalu dia cerita, saya lebih banyak mendengar bagaimana cerita kehidupan kekristenannya. Dia cerita bahwa dia itu dulu nakal, dia cerita bagaimana itu istrinya mendoakan dia supaya dia bertobat. Ya, ini orang-orang keluarga mampu, saudaraku. Dan dia bilang, ternyata Pak, setelah didoakan istri saya masuk penjara, Pak. Masuk penjara. Ternyata Pak, aduh doa istri itu ampuh, kata dia. Ada yang mau didoain istri? Ya, dia cerita 152 hari dia di penjara. Dan buat dia itu pengalaman yang sangat luar biasa. Sampai dia pernah dipukulin, ini tulang tangannya itu patah sampai tulangnya itu keluar, saudara. Apa itu namanya ya? Sampai kelihatan tuh, patah gitu ya. Ya pokoknya pengalaman yang luar biasa yang membuat dia bertobat, yang membuat dia berbalik dari jalan yang salah dan mulai datang kepada Tuhan. Sampai sekian lama, hampir 30 menit dia cerita, saya tutup, saya jadi bertanya, saya penasaran juga. Pak, Bapak sekarang kan sudah ikut Tuhan. Boleh tahu nggak sekarang tujuan hidup Bapak apa? Oh, dia diam loh. Dan tidak menjawab apa-apa.
Terus akhirnya saya penasaran, apa ini orang nggak ngerti kali pertanyaan saya ya. Saya ulang, dan dia jawab, ya saya mau ngajak teman-teman happy aja deh, kata dia gitu. Ya saya juga nggak mau menyela ya, cuman dari situ sebenarnya kita tahu sampai di titik mana orang itu mengenal Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau engkau mau menang atas ketakutan, engkau harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu akan membuatmu kokoh, teguh, sekalipun ada badai datang dalam hidupmu. Saya pernah cerita di sini ya, tapi saya ingin mengulang sedikit dan saudara bisa mendapat berkat di dalamnya, bahwa sejak beberapa tahun yang silam, tahun 2022 saya kena serangan jantung, berobat, pasang ring, dan melakukan segala macam terapi. Tapi sesungguhnya pada pertengahan 2023 kondisi saya ini menurun, dan saya nggak banyak cerita pada waktu itu ya. Saya khawatir cerita sama istri juga nanti dia malah panik gitu ya. Tapi lama kelamaan seakan-akan ini di luar kapasitas saya, di luar kemampuan saya untuk menanggungnya. Untuk jalan dari rumah saya sampai ke depan gereja, itu seperti saya harus berjalan 5 km, saudara. Betis saya itu sampai gemetar. Saya merasa seperti itu. Bilang, Tuhan, engkau ini bisa sembuhkan saya loh Tuhan. Tapi saya udah kemana-mana, saya udah berdoa, kenapa engkau izinkan seperti ini? Dan ada pada satu titik di mana seakan-akan saya merasa Tuhan tuh gak peduli loh sama saya. Ya. Dan pada masa itu, pada titik itu, ketakutan hadir. Segala sesuatu yang gak baik itu hadir, saudaraku. Tapi firman Tuhan mengingatkan untuk saya tetap setia dalam doa, setia dalam menyembah Tuhan. Setiap kali saya masuk kamar, entah apapun pikiran saya paksakan diri saya untuk saya tetap menyembah Dia. Saya paksakan mulut saya untuk saya tetap bersyukur. Nah, saudara tahu pada satu ketika saya merenung ya, ada satu kalimat sederhana muncul dalam hati saya yang bunyinya kira-kira begini. Aku melihatmu dan aku mengasihimu. Di titik itu saya sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Kondisi saya waktu mendengar suara Tuhan itu belum berubah, saudaraku. Tapi waktu itu saya seperti diangkat itu beban dan ketakutan itu lenyap. Dan sejak hari itu ada damai sejahtera. Saya mengerti bahwa hari-hari yang saya lalui bersama Dia. Perhatikan saudaraku, pengenalan akan Allah, bahwa Dia tidak pernah jauh dari hidup kita, membuat kita kokoh dan teguh. Pertanyaan sederhana sebagai penutup poin ini, bagaimana caranya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Ini penting, saudara. Dan sebenarnya ini saya sudah berulang kali. Tapi saya sampaikan secara singkat saja ya. Sederhana sekali. Bangun hubungan dengan Dia dan hidupi firman-Nya. Cuma itu saja. Gampang apa gampang, saudara? Gampang toh. Bangun hubungan dengan Dia dan hidupi firman-Nya. Saya kenal dengan banyak sekali orang Kristen, hafal firman Tuhan, pokoknya ngelotok deh, hafal gitu, mungkin lebih hafal dari saya. Maaf, tapi tidak menghidupi firman-Nya. Dia jadikan itu hanya sebagai pengetahuan saja. Saudara, itu tidak akan membangun pengenalan akan Tuhan dalam hidupmu. Ingat baik-baik, apa namanya? Bangun hubungan dengan Tuhan dan hidupi firman-Nya. Ketika engkau menghidupi firman-Nya, sesungguhnya apa yang terjadi? Engkau sedang berjalan bersama Yesus. Dan ketika engkau sedang berjalan bersama Yesus, yang terjadi adalah engkau semakin mengenal Dia. Amin. Begitu mudah sebetulnya. Ya. Yang kedua, mari kita melihat sebuah ayat yang terkenal, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Bunyinya begini,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saya mau ngajak kita memperhatikan kata memberikan. Saudara yang kasih Tuhan, seseorang itu hanya bisa memberi sesuatu yang dia miliki, amin. Kalau saya punya aqua 1 gelas, artinya saya hanya bisa memberikan ini 1 gelas kepada Anda, nggak mungkin 2 atau 3. Saya hanya bisa memberi dari apa yang saya punya. Dari firman ini, saya mau bilang kepada Anda semua, masa depan itu adalah milik Tuhan. Amin. Oleh karena itu, hanya Dia yang bisa memberikan kepadamu. Tangkap ini, taruh dalam hatimu, bahwa masa depan itu bukan milikmu, tapi milik Dia. Amin. Ada banyak orang Kristen tidak mengerti akan hal ini, lalu apa yang mereka buat? Mereka mengira bahwa masa depan itu miliknya. Sehingga yang mereka buat adalah mereka coba atur sesuatu yang bukan miliknya itu, sesuatu yang belum waktunya itu, dan mereka mau coba selesaikan sendiri. Dan saya pastikan itu usaha yang akan menemui kegagalan, saudara. Itu gagal pasti. Dan itu akan membuat saudara dikuasai oleh ketakutan. Saudara mungkin sampai di titik ini saudara agak sulit ya mengerti maksudnya Pak Hari itu apa sih, ngomong ngalor ngidul, nggak ngerti aku ya. Saudara, satu kali ada seorang ibu datang sama seorang pendeta. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya ini lagi butuh nasihat, tolong Bapak. Ya ada masalah apa Bu? Suami saya baru saja di PHK seminggu yang lalu. Dan saya ini punya beban pikiran Pak, yang sampai hari ini saya pikirkan, nggak ada jalan keluarnya Pak. Loh, maksudnya hanya sekedar dipecat dari pekerjaan. Itu kan gampang Bu, tinggal cari kerjaan baru kan gitu ya. Bukan itu. Saya ini punya rencana mau menguliahkan anak saya. Apalagi sekarang suami sudah tidak punya kerjaan, tidak ada pemasukan, saya nggak bisa nabung buat anak saya. Gimana nanti kuliahnya? Anak saya ini ada 2 orang loh, Pak, yang belum kuliah. Terus pendetanya tanya, emang anak ibu udah waktunya masuk kuliah ya? Oh belum sih Pak. Loh, anak ibu kelas berapa? Terus ibu itu bilang, yang paling kecil kelas 3 SMP, yang paling besar kelas 1 SMA. Bu, itu masih lama Bu. Mungkin minggu depan suami ibu sudah punya pekerjaan, atau mungkin sebulan ke depan suami ibu, itu masih lama. Ngapain dipikirin? Sudah ngerti nggak? Ibu ini sudah khawatir akan sesuatu sebetulnya belum terjadi, saudara. Dia mau coba atur segala sesuatunya. Hari ini dia mau coba selesaikan. Dia lupa pemilik masa depan itu siapa? Tuhan. Saya kasih contoh. Ini saya jarang-jarang nih memberi ilustrasi, saudara. Ya, ini ada ransel. Ini punya anak saya, tadi saya pinjem. Nah, di dalam ransel ini ada banyak barang, saudara. Anggap aja ini ilustrasi saya. Ini, ya saya tahu ini parfum. Maksudnya begini, kita berandai-andai, ya. Ini adalah persiapan untuk pernikahan anak di masa depan. Ini persiapan untuk masuk kuliah. Ini persiapan dana cadangan kalau sakit. Mungkin ada yang suka ini. Ini persiapan untuk healing tahun depan. Ya. Dan di dalamnya ini banyak gitu ya. Ini dimasukkan semua ke sini, ya. Ini saya sebut sebagian aja. Banyak nih. Terus ini sudah dibawa. Kemana-mana dibawa. Ada teman yang tanya, kamu bawa barang apa sih?
ini barang yang saya butuhkan nanti. Maksudnya apa? Iya, tahun depan saya butuh ini. Terus teman bilang begini, ngapain kalau gitu kamu bawa sekarang? Kan butuhnya masih nanti. Kamu ngapain kamu bawa terus hari ini? Kemana-mana dibawa. Kemana-mana dibawa. Saudara tahu nggak, kalau saudara seperti ini, apa yang terjadi? Saudara ini mudah lelah. Betul nggak? Karena engkau sudah membawa sesuatu yang sebetulnya tidak perlu engkau bawa. Kemana-mana sudah dibawa. Nah, orang yang seperti ini bukan saja mudah lelah. Apa? Mudah tersinggung. Ya toh? Dia sendiri udah punya beban. Ya, kan lucu kalau ada temannya. Aku mau sharing. Aku punya beban masalah nih. Emang lu aja, gua banyak juga katanya gitu. Ini banyak nih ya. Nah, akibatnya apa? Sulit jadi berkat untuk orang lain. Cenderung egois, cenderung pelit. Karena fokusnya kepada apa? Kepada ini terus, saudara. Ini sebetulnya kan maaf ya. Di hadapan Tuhan, bodoh saudaraku. Karena itu semua adalah milik Tuhan. Ngapain dipikirin? Saya bukan mengajarkan beginilah. Pak, berarti orang Kristen tuh hidup tanpa perencanaan masa depan. Tidak boleh punya tabungan. Oh enggak. Perencanaan masa depan tuh baik. Punya tabungan untuk masa depan tuh baik. Sah saja. Kalau Anda bisa lakukan, lakukanlah. Tapi yang saya maksud nih begini. Masa depan kita sadari milik Tuhan. Kalau kita sadar akan hal itu, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita punya hari ini, tidak menjadi andalan untuk menentukan masa depanmu. Ngerti? Sehingga sekalipun engkau tidak punya tabungan, engkau tidak khawatir. Karena apa? Pemilik masa depan adalah Allah. Kemarin itu ya, saudara, saya kan kalau pagi-pagi olahraga, jalan, dan saya ketemu dengan 2 orang pemuda yang menarik. Boleh tampilkan fotonya? Saya minta mereka masuk ke halaman gereja, saya persilakan duduk. Ini adalah 2 orang pemuda, mereka adalah 2 sahabat, saling membantu, mereka jualan kerupuk, saudara. 1 kerupuk plastik besar ini dijualnya dengan harga 10.000. 1 kantong besar yang mereka bawa ini isinya 40. Jadi kalaupun habis kita tahu itu mereka dapat hasil berapa? 400.000 ya. Jadi 400.000 mereka pulang. Tapi dari penampilannya kita bisa melihat bahwa ada yang menarik dengan Bapak yang duduk sebelah kiri ini. Bapak ini tunanetra, buta dari lahir. Jadi karena mereka berteman baik, ini saling membantu, saudaraku. Saling membantu. Setiap hari mereka keluar menjajakan kerupuk. Itu kerupuk mereka goreng sendiri loh. Jadi mereka itu punya niat memang. Tapi ketika saya tanya, Bapak ini sudah menikah? Sudah. Ini yang saya tanya yang tunanetra loh. Saya tanya, anak Bapak berapa ya? Anak saya 3. Kalau istri Bapak tunanetra? Iya, istri saya juga. Istrinya buta juga, saudaraku. Bayangkan, suami istri buta, punya anak 3. Saya tanya, anaknya 3-3-nya normal? Normal, anak saya bisa lihat semua. Oh, pikiran saya mulai berpikir, cuman ternyata tebakan saya salah. Anak Bapak kasih kecil-kecil ya? Enggak Pak. Anak saya yang nomor 1 sudah kelas 3 SMA. Anak saya yang nomor 2 sudah kelas 1 SMP. Anak saya yang paling kecil baru umur 2 tahun. Mereka ini nggak punya tabungan. Mereka bahkan numpang untuk hidup tinggal di rumah yang bukan rumah mereka, tapi mereka punya pengertian yang benar. Mereka bukan orang percaya. Mereka berpikir sederhana. Ini menurut mereka nih ya. Masa depan itu milik Allah, katanya gitu. Itu firman Tuhan itu yang mereka bilang. Orang-orang yang, maaf nih, kemana-mana tidak membawa ini, bisa membesarkan anaknya dengan baik, saudaraku.
Kadang-kadang maaf ya, kita yang punya kemampuan keuangan lebih, itu lebih kalah loh sama mereka ini. Haleluya. Saudara, saya mau mengajak ini. Sebetulnya Yesus itu mengajarkan kita seperti apa dalam kita memandang atau menatap masa depan. Nah, saya percaya Anda kan setuju dengan ajaran Kristus. Coba kita lihat ya, apa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Matius 6 ayat 34. Bunyinya begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, artinya begini, Tuhan mau kita fokus mengerjakan yang terbaik untuk hari ini saja. Masa depan, hari esok, biar itu jadi urusannya Tuhan. Kita kerjakan yang terbaik hari ini. Kita hidupi firman Tuhan hari ini. Masa depan biar urusannya Tuhan. Jangan saudara jadi Tuhan atas hidupmu. Lalu mencoba mengambil alih bagian Tuhan. Kita lanjutkan lagi ya. Ini saya ajak kita mundur ke masa perjanjian lama. Keluaran 16 ayat 4. Ini terjadi ketika Allah mencurahkan roti dari surga. Perhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Mana ya? Maka bangsa itu akan keluar, perhatikan, dan memungutnya tiap-tiap hari sebanyak berapa? Yang perlu untuk sehari. Tuhan nggak ngomong kumpulkan untuk sebulan, kumpulkan untuk setahun, atau kumpulkan untuk 5 tahun. Enggak, kumpulkan untuk hari ini aja. Urusan besok, urusanku, kata Tuhan. Oleh karena itu kita bisa mengerti kenapa Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa seperti ini. Bapa di surga, tahu kan doa Bapa kami, dan di antara kata-kata dalam doa Bapa kami itu Yesus bilang gini, berikanlah kepada kami pada hari ini. Bukan pada tahun ini, tapi pada hari ini. Karena Yesus mau mengajarkan, serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan. Ya, itu kita mau. Saudara, sekali lagi, saya tidak anti menabung. Anak saya ini, ya, saya percaya dia nggak keberatan. Dia kerja di satu perusahaan di Kota Malang. Gaji cuma 4 juta sebulan, saudara. 1 juta dia berikan, Pak, aku pengen bantu Papa buat beli sayur di rumah. Tinggal 3 juta. Lalu dia berikan juga perpuluhan kepada gereja. Saudara bisa hitung kira-kira sisanya berapa kan? Saya mau tanya nih. Kalau rumah yang dijual di Kota Malang, itu harga 400 juta itu termasuk rumah kecil apa rumah besar? Hah? Itu berarti orang yang sangat bersyukur itu. Ya. Oke, enggak, fakta. 400 juta saja. Itu zaman hari ini, saudara, itu mungkin ada di pinggiran, betul enggak? Enggak mungkin ada di tengah kota, di pinggiran. Kalaupun di tidar yang udah dekat Batu kali, saya nggak tahu di mana lah. Pokok pinggiran. Saudara, saya pernah tanya sama dia, Yoel, kamu punya nggak keinginan untuk tetap membujang sampai tua? Enggak, Pak, aku mau kawin. Normal dong, iya toh. Kalau sudah bilang begitu, artinya apa? Tentunya dalam pikirannya juga ada pikiran, saya pengen beli rumah buat istri dan anak-anak saya nanti di masa depan. Betul nggak? Normal toh. Sudah tahu nggak, sisa uang tadi itu nanti dibuat lagi buat beli bensin, buat keperluan sehari-hari, buat ya pokoknya buat kebutuhan dia lah. Terus baru sisanya yang terakhir dia bisa tabungan. Saudara boleh hitung lah
Boleh anggap saudara yang hitung sendiri, dia bisa tabung seberapa sebulan. Kalau mau ngumpulin uang 400 juta, dia harus kerja berapa puluh tahun, saudara. Bisa-bisa dia kawin nanti umur 50. Iya toh. Tapi saya bilang, gak usah khawatir. Masa depan itu milik dia. Pada saatnya tiba engkau butuhkan, Tuhan beri yang terbaik. Kalau enggak, anak saya stres, saudara. Pak, cuma 4 juta sebulan, Pak. Cari kerjaan lain. Naik 10 juta. Emang masih cukup juga? Enggak cukup. Oleh karena itu, saudara, jangan ambil sesuatu yang bukan milikmu. Itu milik dia. Bagian kita adalah mengerjakan yang terbaik hari ini. Hidup di dalam firman-Nya. Selebihnya, itu bagian dia. Saudara, kalau saudara mengerti akan hal ini, hidupmu pasti nggak dikuasai ketakutan. 12 tahun yang lalu ya, ini saya kasih, ini fakta ya. Anda boleh tanya sendiri sama orangnya. Pak Jimmy untuk pertama kalinya masuk gereja ini. Ya, anaknya Miguel masih kelas 1 SD, saudara. Kelas 1 SD. Dan waktu dia masuk, sama istrinya, sama anaknya, dia ini banyak utang, saudaraku. Sampai-sampai sertifikat rumah pun dijaminkan gitu loh ya. Saya nggak tahu kemana tuh. Dan kalau saya tanya pada hari itu, Jim, gimana kalau anakmu nanti masuk SMP, udah ada duitnya belum? Masuk SMA, udah ada duitnya belum? Gimana nanti kalau harga barang-barang naik, kebutuhan meningkat, gimana? Dan pasti kalau saya tanya seperti itu, dia nggak akan bisa jawab. Tapi yang dia coba buat adalah, dia belajar untuk hidup dalam firman. Hari ini anaknya udah kuliah, saudaraku. Semuanya tanpa bisa disangkal karena perbuatan Tuhan. Jadi buat apa kita pusing untuk sesuatu yang belum tentu terjadi? Kita mau pikirin semuanya. Itu Anda sedang menjebak dirimu sendiri masuk kepada perangkap iblis. Saya mau ingatkan 2 hal ini saja, saudaraku. Kalau engkau mau menang atas ketakutan, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, masa depan adalah milik Tuhan. Terima itu. Simpan itu dalam hatimu. Amin. Baik, itu lagu yang tadi. Kunci apa lupa Bapak. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memberiku Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut
Yes Lord. Sebab Kau. Amin. Yes Lord. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang mengerti dan melihat detik demi detik perjalanan hidup kami. Matamu tidak pernah lepas melihat setiap hal yang kami hadapi. Dan lebih daripada itu, Engkau mendampingi dan mengasihi kami, menguatkan, menyembuhkan, melepaskan, dan menuntun kami sampai ke garis akhir. Terima kasih Tuhan, kami tidak perlu takut akan masa depan, akan hal-hal yang kami tidak mampu atasi, karena ada Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman, saudara. Shalom. Saya akan masuk dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu Saudara dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan setelah ibadah ini selesai. Untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui YouTube yang linknya akan dibagikan di grup WhatsApp gereja kurang lebih jam 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang hadir bisa hadir 15 menit lebih awal. Untuk komsel diadakan sesuai dengan jadwal komsel masing-masing yang dapat dilihat di layar. Informasi terkait PIC komsel dapat diakses lewat grup WhatsApp gereja juga. Demikian untuk pengumuman, saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Engkau begitu luar biasa baik bagi kami Tuhan. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa hari ini. Biarlah firman yang Kau berikan pada hari ini bisa berakar kuat dalam hati kami masing-masing, bertumbuh dan kami bisa menghidupinya seperti yang Kau kehendaki. Berkati juga Bapak Gembala kami yang menyampaikan firman-Mu, berkati kesehatannya, penggembalaannya, sehingga nama-Mu makin dimuliakan dan domba-domba-Mu ini semakin mengenal nama-Mu Tuhan.
Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu pemain musik, WL, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan. Biarlah kami melayani hanya demi untuk memuliakan nama-Mu, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami bawa seluruh jemaat KB Hope, baik yang hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Engkau yang bekerja dalam setiap hidup kami, Engkau memakai hidup kami menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, sehingga dunia bisa melihat kemuliaan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pakai setiap kami sehingga kami bisa memenangkan jiwa-jiwa demi nama-Mu. Engkau juga yang menyertai kami dalam setiap usaha kami, baik itu studi, pekerjaan, Engkau yang membuatnya berhasil, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara ini. Engkau yang pulihkan negara ini, Engkau yang lawat negara ini. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Engkau berikan hujan pertobatan lawat negeri ini Tuhan. Engkau jamah setiap pemimpin yang ada di negeri ini, baik itu dari presiden, wakil presiden, semuanya Tuhan. Engkau beri mereka hati yang seperti pemimpin, hati yang tulus sehingga bisa memberikan keputusan-keputusan terbaik bagi masyarakatnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap persembahan kami, biarlah Engkau bisa menerima persembahan ini dengan luar biasa, dan kami juga bisa memberi dengan hati yang tulus, dan persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap rencana Tuhan. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.